Sudah kerekam belum? Sudah ya. Oke, semuanya apa kabar? Sehat ya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Saya semangat. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelahan ya. Pembelahan yang kemarin kita pelajari apa saja? Yang pertama, kemarin kita sudah mempelajari pembelahan mitosis, tapi hanya beberapa fase saja. Dan hari ini kita akan lanjutkan ya. Oke, yang kemarin sudah kalian pelajari yaitu fase interfase atau masa persiapan, kemudian fase profase atau masa awal, kemudian fase metafase, dan hari ini kita akan mempelajari fase anafase ya. Wah, sepertinya Nasya semangat banget nih ya, soalnya senyumnya merekah ikan bunga mawar. Oke, anafase. Setelah kita tahu karakteristik atau ciri dari metafase, kita harus tahu bagaimana perubahan di fase anafase. Kita lihat di gambar. Apa sih pengertian anafase? Anafase ini berasal dari dua kata, ana dan fase. Ana ini bergerak ke, ya. Fase ini tahapan. Jadi bergerak, ya. Tahapan bergerak kemana nih kira-kira bergeraknya? Nah, kita lihat. Kita lihat gambarnya dulu. Di sini, ya, maaf. Di sini ada yang warna biru dan merah. Ini namanya kromatid. Pak Fahmi, kromatid itu apa? Kromatid itu adalah lengan-lengan pada kromosom. Nah, ini kan kemarin kromosom nih. Nah, setengah dari kromosom ini yang Pak Fahmi tunjuk ya, yang Pak Fahmi tunjuk pakai warna merah ini kan kromosom ya, ada warna biru dan merah bersatu. Ketika bagian yang birunya saja nih terpisah dua, ini namanya kromatid ya. Lengan-lengan pada kromosom namanya kromatid. Nah, yuk kita identifikasi. Kita cari tahu apa sih karakteristik di anafase yang terjadi. Oke, kita lihat. Ya. Yang pertama, bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Ya, apanya yang bergerak ke arah kutub yang berlawanan? Yaitu kromatidnya. Lihat kromatidnya. Yang satu ke kutub yang atas, yang satu ke kutub yang bawah. Jadi di anafase terjadi gerak kromatid ya ke arah kutub yang berlawanan. Ya, ke arah kutub yang berlawanan. Nah, itu adalah fase anafase. Hanya satu karakteristik atau cirinya. Di anafase hanya terjadi gerak kromatid, dia bergeraknya berlawanan ke arah kutub, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Tadi kemarin kita sudah mempelajari apa? Interfase. Kedua apa, Dava? Kedua, kalau saya nggak salah metafase bukan sih, Pak? Profase. Nah, setelah ini apa, Dav? Lalu ke metafase. Metafase. Setelah yang tadi barusan apa, Aufar? Anafase, Pak. Anafase. Dan fase yang terakhir pada pembelahan mitosis adalah fase telofase. Dilihat di gambarnya. Ya. Pada fase telofase, di gambar ada 3 bagian yang bisa kita lihat. Yang ditunjuk, yang pertama ada membran inti. Ini yang Papa tunjuk. Ini yang di pinggir-pinggir nih, kotak-kotak tipis ini mengelilingi. Ini namanya kotak-kotak hijau ini adalah membran inti. Ya. Kemudian yang merah-merah ini kromatin. Kromatin itu kan benang-benang kromosom ya. Kemarin itu kromatin itu apa? Benang-benang kromosom. Nah, kemudian ada nukleus, ada yang di atas satu, di bawah satu. Bagaimana karakteristik dan cirinya Pak Fahmi untuk telofase ini? Kita sama-sama identifikasi yuk. Ya, yang pertama, sebelum kita mengidentifikasi, kita harus tahu dulu apa sih telofase itu? Telofase itu berasal dari 2 kata, ya. Telo dan fase. Telo itu akhir, fase itu tahapan. Jadi telofase adalah tahapan akhir pada pembelahan mitosis, ya.
Bagaimana karakteristiknya? Yuk kita lihat satu persatu. Yuk kita lihat gambar Saf. Ya, Safa, karakteristik dan ciri telofase itu yang pertama terjadi karyokinesis. Apa karyokinesis? Pembelahan inti. Dilihat di gambar ini. Awalnya di anafase dia bulat, berproseslah ketika sudah masuk pada fase telofase, si sel ini membelah dia. Disinilah terjadi pembelahan inti sel. Namanya, pembelahan intinya di dalam telofase adalah karyokinesis. Ya, jadi di telofase terjadi pembelahan inti, namanya karyokinesis. Yang kedua, di dalam telofase, nukleusnya yang awalnya satu, ada dua sekarang. Ya, lihat, di fase interfase kan satu, di sini satu, di sini juga satu. Di anafase juga satu. Tapi pas telofase, si nukleusnya jadi ada dua. Nih, lihat. Yang Pak Fahmi tandai warna kuning, ada dua nukleus. Nukleus 1 dan nukleus 2. Oke. Yang ketiga, membran intinya. Yang awalnya membran intinya ya, di interfase dia memang terlihat. Di profase sudah mulai tidak terlihat, metafase tidak terlihat, anafase tidak terlihat. Di dalam telofase, membran intinya terbentuk kembali. Makanya dia agak rapat-rapat lagi. Membran intinya akan terbentuk kembali. Itu karakteristik yang ketiga atau ciri yang ketiga. Ya, yang keempat, ini yang terakhir nih ya. Yang awalnya di fase anafase itu dia itu kromatid, lihat di layar yang Papa lingkari, awalnya kan di anafase dia kromatid ya. Si kromosomnya berubah jadi kromatid di anafase. Tapi di telofase si kromatidnya berubah jadi kromatin. Makanya dia seperti benang-benang lagi. Kan kalau kromatid apa tadi? Kromatid itu adalah pasangan ya. Pasangan kromatin, dua kromatin. Pasangan dua tangan ya seperti ini. Ya, ini tangan kromosom. Tangan kromosom itu dua pasangan ini. Nah, kromatin ini ya berubah. Di telofase ini kromatinnya berubah menjadi kromatin. Oke, paham Safa? Oke, bagus ya. Jadi, Pak Fahmi ulang, pembelahan mitosis terjadi dengan 5 fase. Fase persiapan, yaitu fase interfase, fase profase, fase metafase, fase anafase, dan yang terakhir fase telofase. Dan setiap pembelahan yang terjadi pada setiap fase memiliki ciri dan karakteristik. Ya, paham? Oke, sekarang kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, masih di slide yang sama ya. Nah, terakhir nih, pada tahap telofase ada sitokinesis. Apa Pak Fahmi sitokinesis itu? Sitokinesis itu singkatan dari dua kata, sito dan kinesis. Sito itu singkatan dari sitoplasma atau cairan sel. Kinesis pembagian. Jadi pembagian cairan pada sel. Ya. Sitoplasma adalah pembagian cairan pada sel. Pengertian utuhnya mohon maaf Pak Fahmi sendawa. Pengertian dari sitokinesis ini mempunyai pengertian adalah pembagian sitoplasma sel terbagi menjadi dua. Ya, ini lihat terbagi menjadi dua ya. Sehingga nanti dihasilkan dua sel anakan. Nih, ini dua sel anakannya. Dia akan menjadi dua sel anakan. Sesuai dengan info yang Pak Fahmi sampaikan bahwa hasil dari pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan. Tapi pembelahan selnya terjadi satu kali. Hasil anakannya dua dan dia identik pada induknya. 2N berarti anaknya pun 2N, menghasilkan dua anakan. Dan ukurannya sama. Ya, dan ukurannya sama. Itu adalah sitokinesis. Jadi sitokinesis adalah pembagian sitoplasma yang dibagi ya pada dua sel
sehingga menghasilkan 2 sel anakan yang ukurannya sama. Oke, paham? Paham dong ya. Putri, paham? Mana senyum madu manisnya? Bukan madu palsu tapi iya, kok malu-malu, Put? Oke, siap. Kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui proses pembelahan mitosis, kita akan masuk pada proses pembelahan meiosis. Sebelum kita masuk pada proses pembelahan meiosis, ada 4 hal yang harus kita ketahui. Coba sebutkan, Revan, apa saja yang ada di dalam slide Pak Fahmi 4 hal itu. Pengertian, karakteristik, berlangsung, gamet. Oke, kita lihat pengertiannya. Apa sih pengertian meiosis? Meiosis ini berasal dari bahasa Yunani, artinya lebih sedikit. Apa yang lebih sedikit? Jumlah kromosomnya yang dihasilkan setengah. Jadi pada proses meiosis jumlah kromosom yang dihasilkan itu setengah, tidak 1. Maka hasil anakannya tidak identik pada induknya. Contoh, Revan lebih mirip dengan ayah atau dengan mama. Atau mirip dengan kedua-duanya. Itu akibat adanya proses meiosis yang terjadi. Ya. Dan ada yang dominan dan tidak dominan atau sama-sama dominan. Jadi intinya pengertian meiosis itu adalah lebih sedikit kromosom yang dihasilkan, yaitu setengah. Paham? Yang kedua, berlangsungnya di mana? Pak Fahmi mau tanya nih sama Putri. Put, kalau mitosis kemarin berlangsungnya atau terjadinya di sel apa? Masih ingat gak? Ayo Put. Yang ingat boleh acungkan tangan atau langsung aktifkan video tapi sebutkan nama dulu. Kemarin mitosis berlangsungnya atau terjadinya di... Oke, Nasya boleh apa? Di mana? Di sel tubuh bukan sih Pak? Sel tubuh. Tepuk tangan buat Nasya. Kasih tepuk ompreng. Ompreng. Oke, luar biasa ya. Bagus sekali buat Nasya. Benar. Jadi kalau mitosis berlangsungnya di sel tubuh atau somatis. Tapi kalau meiosis berlangsungnya di sel kelamin atau nama biologinya gamet. Ya, bukan comet, ya, comrosakmet, bukan, gamet, ya. Kalau si siapa? Kalau si Ibta kan taunya comet aja, combro aja kan. Tapi ini bukan comet, gamet. Gamet itu sel kelamin. Jadi meiosis terjadinya pada sel kelamin, entah itu kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan. Nah, karakteristiknya bagaimana? Di dalam pembelahan meiosis, ingat, induknya itu bersifat diploid. Induknya itu bapaknya gitu ya. Induknya itu, orang tuanya itu bersifat diploid atau simbolnya 2N. Ya. Tapi anaknya, hasil anakannya itu bersifat haploid. Kenapa? Ya tadi yang Papa sampaikan. Karena dalam meiosis ini jumlah kromosomnya lebih sedikit, yaitu setengah. Maka hasil sel anakannya bersifatnya tidak diploid seperti mitosis, tapi haploid. Maka simbolnya N. Maka simbolnya apa, Ce? N. Ya. Apa Sabria simbolnya? N. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita setelah mengetahui karakteristik, kita lanjut gamet. Gamet itu tadi apa? Tempat berlangsungnya pembelahan meiosis. Nah, mohon maaf, sebelum ke gamet ada satu nih, papanya lupa. Nah, karakteristik ini dalam meiosis ini dikenal dengan istilah pembelahan reduksi. Pak, kenapa dikatakan pembelahan reduksi? Karena yaitu tadi induknya bersifat diploid dan anaknya bersifat haploid. Karena jumlah kromosomnya lebih sedikit. Gitu ya, lebih sedikit. Paham? Dan dikenal dengan istilah pembelahan reduksi.
Jelas semuanya? Jelas. Oke, semuanya ikuti Pak Fahmi. Ikuti Pak Fahmi. Aktifkan audionya. Aktifkan audionya boleh? Oke. Saya fokus. Kayak gini gayanya. Saya fokus. Oke, semuanya kayak Pak Fahmi. 1, 2, 3. Saya fokus. Saya fokus. Saya fokus. Saya semangat. Saya semangat. Saya happy. Saya Happy. Ya Allah, so imut banget ya Allah. Ampun, ampun. Pada kelas 9 tuh bukan imut-imut lagi. Apa Nasya? Oke, ya lanjut. Setelah kita fokus, semangat, dan happy, maka kita lanjutkan. Nah, gamet itu apa sih? Gamet itu sel yang berperan dalam proses fertilisasi. Jadi gamet itu atau sel kelamin itu berperan dalam proses fertilisasi. Apa itu Pak Fahmi fertilisasi? Fertilisasi itu adalah pertemuan sperma, sperma dan ovum ya di dalam tempatnya yaitu tuba falopi pada kelamin perempuan. Jadi pertemuan antara ovum dengan sperma itu namanya fertilisasi. Ovum dan sperma itu gamet. Ya, itu gamet. Ketika bertemu namanya proses fertilisasi. Understand? Yes. Understand. Oke. Nah, makanya gamet itu ada dua. Ada gamet betina namanya ovum atau gamet perempuan ya. Kemudian gamet laki-laki atau jantan namanya sperma. Ketika kedua ini bertemu, ini namanya proses fertilisasi. Paham jelas? Nah, ketika gamet betina dan gamet jantan membentuk ovum dan membentuk sperma, dinamakan proses pembentukan gametogenesis. Jadi, pembentukan gamet ovum dan sperma namanya pembentukan gametogenesis. Prosesnya ketika bertemu fertilisasi, ketika membentuk gamet namanya gametogenesis. Understand? Yes. Oke. Okay. Ibta Muyasar Purworejo. Ya, lanjut ya. Pak Fahmi pengen silaturahmi nanti ke Purworejo, disuguhin ayam bakar atau ayam goreng pakai sambal. Ya, ya, Ibta ya, boleh nggak? Ibta boleh nggak? Insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Pak Fahmi kenapa nunduk? Karena Pak Fahmi lihatnya di HP ya. Karena Pak Fahmi di HP bisa audionya lebih keras daripada apa namanya di laptop gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, meiosis ini ya. Sekarang baru setelah kita tahu 4 hal tadi, kita lanjut dalam pembelahan meiosis itu mengalami 2 kali pembelahan. Kalau di mitosis mengalami pembelahannya berapa kali? Karena ya, kalau di mitosis melakukan pembelahannya berapa kali? Maksudnya tahapnya, Pak? Bukan tahapnya, pembelahannya tadi. Yo, tadi Pak Fahmi udah menjelaskan. Ketika di mitosis melakukan pembelahannya, si sel itu berapa kali? Sekali, Pak. Sekali. Oke. Nah, pada meiosis beda dengan mitosis. Di meiosis ini dia melakukan pembelahannya 2 kali. Yang pertama namanya meiosis 1, yang kedua meiosis 2. Ya, jadi pembedanya hanya 1 dan 2. Ya, jadi perbedaan antara mitosis dengan meiosis adalah ketika mengalami pembelahannya. Di pembelahan meiosis mengalami pembelahan 2 kali, namanya meiosis 1 dan meiosis 2. Kita lihat meiosis 1. Meiosis 1 itu menghasilkan 2 sel anakan. Di sini terjadi reduksi. Tadi reduksi itu apa? Ada yang masih ingat tadi reduksi itu apa, Safa? Yang
bersifat diploid itu, Pak. Iya, jadi sel anakannya ini induknya bersifat diploid, ya, anakannya bersifat haploid. Jadi menghasilkan dua sel anakan yang bersifat haploid. Namanya reduksi. Jadi ingat, dalam meiosis 1 menghasilkan dua sel anakan namanya terjadi reduksi. Jadi ketika menghasilkan anakan itu terjadi reduksi. Dan sifat anaknya ini haploid. Ya, tidak dominan pada induk. Tidak dominan pada induk. Ya, sekali lagi Papa Mi ulang, dalam proses meiosis menghasilkan dua sel anakan atau sering disebut dengan terjadinya reduksi dan sifat sel anakannya haploid, tidak dominan pada sel induknya. Paham? Nah, contohnya ini. Ini sel induknya 2N ya. Ini sel induknya 2N. Dilihat di layar kamu ya. Ketika dia sudah menghasilkan dua sel anakan, maka sel anakannya ini sifatnya haploid. Ya, haploid. Nah, ini dinamakan reduksi. Paham, Nasya? Acungkan hidungnya. Maksudnya jempolnya di hidung gini, yes Pak, gitu. Oke, lanjut. Sekarang pada meiosis 2. Pada meiosis 2, menghasilkannya beda dengan meiosis 1. Kalau di meiosis 1 menghasilkan dua sel anakan, kalau di meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan. Tapi di sini tidak terjadi reduksi ya. Tidak terjadi reduksi ya karena dia dilahirkannya tidak langsung dari induknya. Lihat di layar Pak Fahmi. Kenapa tidak terjadi reduksi? Karena tidak terlahir dari induk yang diploid. Tapi dia terlahirnya dari induk yang mulutnya buka, haploid. Monyongin mulutnya, haploid. Ya, Dava monyongin mulutnya, haploid. Oke, nah karena induknya ini tidak bersifat diploid, tapi haploid. Maka inilah sel anakannya dia menghasilkan 4 sel anakan dan sifatnya sama seperti induknya yaitu haploid. Ya, haploid. Ya, lihat, yang ini 2, yang ini 2. Maka sel anakannya menghasilkan 4 sel anakan, sama-sama bersifat haploid. Jadi, Pak Fahmi simpulkan ya, tolong simak baik-baik. Meiosis menghasilkan 2 sel anakan dari induknya diploid, ya, tapi tidak identik pada induknya. Kemudian pada meiosis menghasilkan 4 sel anakan, tidak terjadi reduksi dan anaknya bersifat haploid dari hasil induknya. Paham? Jelas? Oke, jelas. Ini baru simpelnya ketika membedakan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Lanjut. Nah, kesimpulannya yang pertama, berarti berlangsungnya simiosis ini di mana? Simiosis ini berlangsungnya di gamet tuh yang Papa Fahmi lingkari pakai kotak pink, asik, warna pink coy. Aduh santuy bro, warnanya pink, pink kan mambo, ya. Yang kedua, apa yang kedua Pak Fahmi? Yang kedua bisa disimpulkan bahwa pembelahan dalam meiosis yang kedua yaitu mengalami 2 kali pembelahan. Ya, jadi kesimpulannya adalah mengalami 2 kali pembelahan. Nah, ini mengalami 2 kali pembelahan. Tuh, Pak Fahmi kasih warna. Ya. Mengalami 2 kali pembelahan. Setuju? Setuju Pak Fahmi. Yang ketiga kesimpulannya apa Pak Fahmi? Menghasilkan 4 sel anakan bersifat haploid. Ya. Menghasilkan akhirnya ya
dari akhir proses meiosis ini sebetulnya menghasilkan 4 sel anakan. Ya. Menghasilkan 4 sel anakan. Nih, 4 sel anakan dan sifatnya haploid. Oke, dan yang terakhir kesimpulannya adalah dalam proses meiosis ini dia mempertahankan jumlah kromosomnya. Karena kurangnya kromosom, maka dia sangat tepat sekali untuk mempertahankan jumlah kromosomnya. Karena kromosomnya itu jumlahnya kurang, yaitu setengah. Maka dia mempertahankan jumlah kromosomnya. Nah, jadi mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Kromosomnya. Oke, understand semuanya? Anggukan kepalanya. Oke. Andre, halo. Kok muka kalian nggak nampak di sini ya? Oh, hitam semua. Oke, paham semuanya? Suara Pak Fahmi terdengar? Mohon konfirmasi. Iya, Pak. Dengar. Mohon konfirmasi suara. Terdengar? Terdengar, Oke, Pak. terdengar. Soalnya di sini seperti terdengar ya, Purworejo. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita tahu kesimpulan dari meiosis ini, kita akan membahas fase atau tahapan dalam pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Tapi sebelumnya Pak Fahmi mau ngasih tebak-tebakan dulu nih. Jawab, persiden apa yang bisa dimakan? Ayo, jawab Ibta, jangan sok ganteng. Persiden apa yang bisa dimakan? Ada yang tahu nggak? Putri? Presiden Donald Trump. Ya. Ya, jadi Presiden Donald Trump ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Oke, mohon maaf tebak-tebakannya ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Meiosis itu sudah kita simpulkan dan kita lanjut bagaimana proses pembelahan pada meiosis 1 dan meiosis 2. Apa fase-fasenya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, tahapan meiosis pada meiosis 1 itu sama seperti mitosis. Ada fase inter apa, Olivia? Interfase. Ya. Tapi Pak Fahmi di sini tidak menayangkan interfasenya karena sama-sama fase persiapan seperti di mitosis. Ya. Jadi Pak Fahmi langsung ke fase profase 1. Kenapa harus ada satunya? Supaya membedakan mana meiosis 1, mana meiosis 2. Ya. Pak Fahmi di sini sedang menjelaskan meiosis 1. Makanya dikasih label profase 1. Jadi tahapan yang pertama pada proses pembelahan meiosis 1 yaitu interfase 1, profase 1. Yang Pak Fahmi akan jelaskan profase 1. Kita lihat gambarnya, ada 4 panah. Ada berapa panah? Ada 4 panah ya. Sekarang kita lihat 4 panahnya di sini. Yang pertama ada apa? Ada membran inti. Lihat membran intinya yang ditunjuk di yang ini nih. Kamu harus lihatin layar Pak Fahmi supaya paham. Nih, yang Pak Fahmi ini kan, ini yang mengeliling nih lingkar-lingkar putih coklat krem ini membran inti. Ya, ini membran intinya dia mulai hilang ya. Dia udah renggang-renggang nih. Ya, kita identifikasi ya. Membran intinya mulai hilang-hilang. Ini karakteristik di profase 1 meiosis. Ini karakteristik pada profase 1 atau cirinya. Membran inti mulai hilang. Oke, selanjutnya. Benang spindlenya muncul. Nih lihat. Nih yang warna kuning. Yang warna kuning. Nih. 1, 2, 3, 4. Ini benang spindle. Ini muncul di profase. Ya. Kemudian yang ketiga. Sentriolnya. Nih yang bulat ada kayak api gitu ya. Kayak bintang atau api nih. Ini sentriolnya bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Ini berlawanan.
sentrionnya di dalam profase sama-sama bergerak, tapi ke kutub yang berlawanan. Ya, ini ciri yang ketiga. Yang keempat lihat. Ada kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Ya, kromosom homolognya itu sudah terbentuk. Ya. Apa itu kromosom homolog? Kromosom yang mempunyai struktur dan bentuk yang sama. Lihat gambarnya. Dia bentuk dan strukturnya sama enggak? Nih Pak Fahmi lingkari ya. Nih yang ini. Ini sama enggak bentuk dan ukur gambarnya sama kan? Ya. Jadi gambarnya sama. Ya. Ini adalah kromosom homo. Homo itu sama. Log itu adalah sama. Homolog itu kromosom yang sama. Bentuknya dan strukturnya sama. Lihat yang biru dan merah. Ini sama. Namanya kromosom homolog. Paham? Paham Pak Fahmi. Oke. Selanjutnya. Terjadi. Nah, di sini, nah ini kromosom homolog yang lebih besarnya Pak Fahmi kotakin. Ya. Ini kromosom homolog. Ya. Sama. Ya, bentuknya sama. Ya. Kemudian yang terakhir terjadi pindah silang atau bahasa Inggrisnya crossing over. Crossing over ini apa sih? Peristiwa bertukarnya materi genetik kromatid dengan kromatid homolognya. Apa sih Pak Fahmi? Saya nggak ngerti. Oke. Jadi di sini ada peristiwa bertukarnya genetik mama sama papa. Ini lihat jari Pak Fahmi. Ini kromosomnya 1 ya, kromosom 1 dan kromosom 2. Ini kromosom homolog nih, ya. Dia terjadi pindah silang atau yang namanya crossing over. Nah, ketika ini sama ini nempel, ini namanya crossing over. Lihat di sini Pak Fahmi dikasih gambar juga. Nih, ini sama ini lihat di layar, ya. Tadi udah Pak Fahmi contohkan pakai jari. Yang biru sama yang merah nempel. Itu namanya proses pindah silang. Namanya silang ya berarti ketika menyilang dia harus menyilang, pindah dia. Ya, crossing over. Di situ terjadi pertukaran materi genetik. Kromatid dengan kromatid. Tadi kan kromatid itu apa sih? Lengannya kromosom. Lengan kanan dan lengan kiri nempel, itu namanya crossing over. Crossing over. Atau lengan kromatid merah, lengan kromatid biru, ketika menempel atau pindah silang, ini terjadi pertukaran materi genetik namanya crossing over. Siapa yang sudah paham? Angkat tangan. Paham? Ya, semoga paham ya. Jadi crossing over ini adalah si kromatid atau lengan kromatid yang biru sama lengan kromatid yang merah nempel. Ketika nempel terjadi bertukarnya materi genetik, itu namanya pindah silang atau nama kerennya crossing over. Understand? Yes, understand. Hebat. Semangat pagi. Pagi. Saya semangat. Pak Fahmi yang semangat sendiri ini mah. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Saya fokus. Oke, ingat, fokus, semangat, happy. Oke, selanjutnya, setelah kita tahu fase profase, sama halnya dengan mitosis, fase yang kedua, namanya. Fase apa, Ibda? Kalau di mitosis, fase kedua, sama seperti fase kedua meiosis ini, namanya. Apa, Ibda? Interfase atau apa Pak? Lupa Pak, saya Pak. Aduh. Kamu kok nggak konsen? Fase apa setelah fase profase di mitosis? Ada yang tahu? Boleh bantu? Silahkan aktifkan audionya. Setelah fase profase. Metafase. Bagus, 100 buat kamu. Ya. Metafase. Jadi di meiosis juga fase yang kedua adalah fase metafase. Kita lihat fase metafase. Nah, tadi kita sudah mempelajari profase 1 ya. Sekarang kita lanjut profase 2. Profase 2. Metafase 1. Mohon maaf. Lihat di layar kalian. Wah, ini kok ininya kurang pas ya. Oke. Di metafase ya, kita akan mengamati karakteristiknya.
Coba kita sama-sama identifikasi ya. Ada pasangan kromosom homolog yang bersifat tetrad. Nih, ini salah nunjuk, harusnya ini. Papa Mi kasih lingkaran kotak aja. Nih yang ini. Ini namanya kromosom homolog. Ya. Dan kromosom homolog ini ya dinamakan atau sifatnya itu tetrad. Apa sifatnya? Tetrad. Pak Fahmi, apa itu tetrad? Tetrad itu ya kromosom yang mengandung 4 pasang kromatin. Pak Fahmi, mana kromatin? Mana kromatin? Kromatin itu kan lengan ya, lengan kromosom. Nih, Pak Fahmi yang dikasih merah nih, lihat ke layar, lihat biar paham. Jadi tetrad itu kromosom homolog. Ini yang dipingkan sama Pak Fahmi, yang di kotak pink. Apa itu tetrad? Tetrad itu adalah 4 pasang kromatin. Mana? Nih. Pak Fahmi tunjuk ya. Ini 1. Ya, yang selanjutnya lihat kotak yang merah lagi. Lihat di layar. Ini yang biru. Ini kromatid 2. Karena kan lengan ya, lengan kromatid 2. Pak Fahmi tunjuk. Ini kromatid 2. Ya, ada 2 tuh ya, 2 pasang nih. Mana 2 pasang lagi? Kita lihat, 2 pasang lagi di mana? Nih. Ini 2 pasang lagi. Ya. Itu 2 pasang lagi, di situ udah ada, ya. Ini 2 pasangnya. Ini 1 pasang lagi. Pak Fahmi kasih tunjuk lagi yang ini. Ya. Mana 1 pasang lagi? Yang ini. Jadi ada berapa pasang kromosom itu? Ada 4 pasang kromatid. Tetrad itu apa? Aufar? Tetrad itu apa? Kromosom yang mengandung 4 pasang kromatid. Ya, kromosom yang mengandung 4 pasang kromatid. Mana? Ini yang Pak Fahmi kotakin. Ini kromatid lengan 1. Ini kromatid lengan 2. Ini kromatid lengan 3. Ini kromatid lengan 4. Maka yang keempat ini namanya tetrad atau sifatnya tetrad. Nah, di metafase ya pasangan kromosom homolognya bersifat tetrad. Papa Mi ulang ya, bersifat tetrad. Paham? Nasya paham? Dafa paham? Oke. Setelah fase metafase, di meiosis juga ada fase selanjutnya yang sama seperti fase mitosis. Ada fase apa Nasya setelah fase metafase? Seperti di mitosis? Setelah metafase. Ya. Ayo. Lupa, Pak. Ayo, siapa yang mau bantu? Anafase. Anafase. Oke, tadi fase pertama ya di dalam meiosis ada profase 1 ya. Meiosis 1 fase pertama profase 1, yang kedua metafase 1 dan yang sekarang kita akan bahas anafase 1. Lihat gambarnya. Setelah tadi kita tahu bahwa kromosom di metafase ini bersifat tetrad atau mempunyai 4 kandungan kromatid yang berpasangan, kita lihat anafase 1. Ternyata si kromosomnya berubah bentuknya. Ya, ini kromosom yang Pak Fahmi tunjuk warna merah nih ya. Ini kromosom. Apa karakteristiknya? Kita identifikasi. Yang pertama, masing-masing kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Lihat, tuh kromosomnya ya yang sudah punya 4 pasangan ini, pasang kromatid, yang sebagian ke atas, yang sebagian ke bawah. Berlawanan dia. Jadi kromosomnya di anafase, karakteristik atau cirinya, kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Paham? Jelas ya? Di anafase, masing-masing kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Oke. Sekarang fase yang terakhir. Wah, ini keburu nggak ya? Kita sampai jam berapa sih? Udah selesai, Pak. ya. Selesai harusnya, Pak. Oke. Gimana ya? Masih ada fase meiosis 2. Oke, kita lanjutkan fase yang ini, yang terakhir pada fase meiosis. Pada fase meiosis, setelah kita tahu profase 1, profase 2, metafase 1,
anafase 1, dan yang terakhir seperti di mitosis telofase, tapi telofasenya telofase 1. Di telofase 1 kita akan mengetahui membrannya, kromosomnya, dan kita langsung cari tahu karakteristik atau cirinya. Yang pertama, disinilah terjadi pembelahan inti yang pertama, ya, pada pembelahan meiosis 1. Lihat gambarnya, dia akan membelah. Ya, ini ketika membelah sama, namanya adalah karyokinesis. Pembelahan inti sel menjadi 2 pada meiosis 1. Ya. Yang kedua, apa cirinya? Membrannya terbentuk lagi. Ketika di sini di profase dia renggang, tapi ketika di telofase dia mulai rapat-rapat lagi, akan membentuk lagi membran inti. Ya. Kemudian di kromosom, ya, di telofase kromosomnya ini, ya, berubah dari awalnya kromosom menjadi kromatin lagi, menjadi benang-benang lagi, ya, dari kromatid, ya, menjadi kromosom, dari kromosom menjadi kromatin, ya, dari kromatid itu kan tadi di mana? Di metafase, ya, dari metafase, dari anafase jadi kromosom, kromosomnya di 2 kutub yang berlawanan. Dan di telofase, kromosomnya berubah lagi menjadi kromatin. Oke, yang terakhir. Disinilah terjadi atau menghasilkan 2 sel anakan pada meiosis 1. Ya, pada meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan, nanti 2 sel anakan lagi di meiosis 2. Jadi meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan, yaitu nama prosesnya sitokinesis, atau pembagian sitoplasma pada sel, ya, pada 2 sel, ya, pada 2 sel. Jadi pembagian sitoplasma pada 2 sel untuk 2 sel anakan ini. Jadi karakteristiknya ada 4 pada proses fase terakhir pada meiosis 1, yaitu telofase 1. Oke. Paham jelas? Jelas. Tanggung ya, satu lagi, ini yang terakhir. Gimana, setuju? Kalau nggak setuju, boleh acungkan tangannya. Yang setuju boleh, yang nggak setuju juga boleh. Boleh lihat dulu Pak Fahmi, yang setuju berapa orang? Kalau yang nggak setuju berarti Pak Fahmi harus bikin rekaman video, kalian lihat videonya. Gitu. Gimana? Kok nggak ada yang acungin tangan? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Video aja, Pak. Video aja, oke. Pada fase tahapan meiosis yang kedua, dan kita akan mengetahui perbedaan antara mitosis dan meiosis, antara meiosis 1 dan meiosis 2, akan Pak Fahmi jelaskan melalui video, melalui YouTube Pak Fahmi, dan kalian harus melihat, dan nanti kalian harus gabungkan menjadi satu mind mapping, harus kalian buat ya dalam tugasnya. Dan dicukupkan untuk pembelajaran ini. Semoga apa yang Pak Fahmi sampaikan mudah dipahami, dan kalian mampu memahami dengan baik. Untuk tahapan meiosis 2 dan perbedaan antara meiosis dan mitosis akan Pak Fahmi share melalui link video. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Dan kita akhiri dengan foto bersama dulu, baru kita berdoa. Oke, siap? Siap. Pak Fahmi yang motoin ya. Silahkan rambutnya dirapihkan dulu ya. Bibirnya ditarik 2 senti kanan ke kiri, senyum dengan senyuman termanis ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di dunia maya YouTube saya, channel Afahmi Abdullah. Jangan lupa subscribe. Oke, kita tutup dengan berdoa. Tadi dipimpin oleh Sabriel, perempuan, sekarang dipimpin oleh Aufat. Setelah kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Nasya. Waalaikumsalam, Pak. Oke, silakan Andre, Andika, Rere sudah boleh keluar dari Zoom. Rere, halo.